sekalian. Wah, hari ini Losenova sangat bersukacita, sangat bergembira karena dapat berjumpa lagi dengan kalian semua. Ya, bagaimana kabar kalian? Baik semua ya, puji nama Tuhan. Apakah anak-anak hari ini ada yang bersedih? Tidak ada ya, saya harapkan anak-anak bersukacita karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita akan menyanyikan lagu pertama sebelum kita akan mengawali ibadah pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak dapat duduk dengan manis. Jangan lupa membawa Alkitab, membawa uang persembahan, dan anak-anak siap untuk beribadah bersama Losenova pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu, kemudian kita akan memuliakan nama Tuhan karena Dia itu adalah Allah kita yang selalu menyertai kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak-Mu bersukacita karena Tuhan telah memelihara kami dan memberkati kami. Biarlah pada pagi hari ini di hari perhentian-Mu, Engkau memberkati kami di mana setiap anak-anak akan memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan telah memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, pimpinlah ibadah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan. Mari kita bersukaria.
dulu sambil kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Tiba saatnya anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan, dan hari ini Lose akan mengajak anak-anak membaca 3 ayat saja di dalam satu pasal, yakni sudah ada Alkitabnya, buka di dalam Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat 46. Berbunyi demikian, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Nah, hari ini anak-anak Lose punya ini loh. Dadah. Siapa yang punya HP? Pasti semua punya ya. Kemudian Lose punya ini. Dadah. Ini adalah laptop. Ya, Lose gunakan laptop ini untuk mengajar ya. Nah, barang ini tentunya tidak murah ya. Nilainya pasti tidak ratusan tapi jutaan. HP juga nilainya juga jutaan. Jadi berharga ya. Andaikan anak-anak Lose mau kasih, anak-anak akan memilih yang mana? Pasti kalau yang anak kelas kecil senang game pilih HP ya. Yang anak kelas 6 yang sudah mulai belajar daring pasti inginnya pakai yang laptop ya. Semuanya barang ini berharga. Nah, tetapi dalam cerita ini kita akan mendengar sebuah cerita bahwa barang-barang ini tidak sebanding dengan barang yang nilainya sangatlah mahal yang tidak dapat ditemui atau dijumpai di dunia ini. Berkisah seperti ini. Nah, ini Lose bawa gambar ya, dapat lihat. Ini gambar apa yo? Ini gambar seseorang ya, seperti berpakaian petani ya. Tapi ini bapak ini dia datang ke ladang ya, datang ke ladang, lalu dia mencangkul ladang itu. Tuk, tuk, ya. Nah, ketika dia menyangkul tanah di ladang itu, tiba-tiba nih cangkul yang dibawa ini menyentuh sesuatu
sesuatu dari dalam tanah. Tuh, kok aneh? Wah, ada benda asing di dalam tanah itu. Wah, katanya dengan kemudian dia berusaha untuk mencari tahu apa benda di dalam tanah itu. Ternyata dia menemukan anak-anak. Nah, ini dia. Barang yang berharga. Apa saja itu? Ada kalung, ya, dari emas. Ada berlian. Wah, ada cincin berlian. Waduh, ya. Kemudian ada kalung. Kalung ini ada beberapa model, ya. Wah, banyak sekali. Cincinnya ada 2, ada batu berlian. Kemudian ada gelang. Semuanya ini dari emas dan permata. Wah, dia senang sekali, ya. Terus bagaimana? Kira-kira apa yang dilakukan bapak ini? Dia kemudian mengambil barang itu lalu menyimpannya kembali di dalam tanah, dipendam. Tuh dia bawa barangnya. Dia gali lubang, dipendam barang-barang itu, anak-anak. Aneh ya, kalau anak-anak menjadi diri seandainya seperti bapak itu, mungkin barang berharga itu anak-anak akan bawa pulang, ya, karena kan barang berharga. Tapi bapak ini beda. Dia menemukan barang itu lalu dipendam di dalam tanah itu. Nah, sesudah dipendam dan dia merasa bahwa barang itu sudah keadaannya aman di dalam, dia pulang, anak-anak. Pulang, lalu kira-kira apa yang dia lakukan? Dia menjual seluruh hartanya, ya, jual seluruh hartanya, dan dia mendapat hasil dari penjualan hartanya. Kemudian hartanya yang dia jual itu tadi dan dia mendapatkan hasil, dia gunakan hasilnya itu untuk membeli ladang ini. Karena mengapa? Tahu anak-anak? Kenapa? Karena bapak itu melihat barang-barang miliknya yang dia jual itu tidak sebanding nilainya dengan ladang yang dia beli, yang di ladang itu dia sudah menanam, ya, memendam barang-barang yang nilainya jauh berharga dibanding barang miliknya yang sudah dijual. Anak-anak, ini adalah sebuah cerita, sebuah ilustrasi dari Tuhan Yesus yang menggambarkan demikian. Bapak itu menjual barang miliknya dan membeli ladang yang dilihatnya ladang itu tersimpan barang-barang yang jauh lebih berharga nilai. Begitu juga halnya kerajaan surga. Kerajaan surga adalah harta yang bernilai sangat mulia dan bernilai kekal. Kerajaan surga itu adalah harta yang termulia yang diberikan kepada mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus Kristus telah rela memberikan nyawanya untuk keselamatan Losenova dan anak-anak. Dan keselamatan itu adalah merupakan harta yang sangat bernilai harganya. Keselamatan itu yang akan membawa anak-anak mencapai sesuatu yang bernilai kekal dan tinggi harganya, yakni kerajaan surga. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, harta manakah yang bernilai kekal yang engkau miliki sekarang ini, yang Losen miliki sekarang ini?
tidak lain adalah Tuhan Yesus. Ini jauh lebih bernilai daripada HP. Yesus Kristus yang sudah mati jauh bernilai daripada laptop yang Lose miliki. Artinya apa, anak-anak? Bukan berarti Lose katakan anak-anak nggak boleh punya HP, anak-anak nggak boleh main game, anak-anak nggak boleh TikTokan. Ya, sekarang zamannya anak-anak kecil sudah pinter TikTokan. Lose nggak ada TikTok di HP Lose nggak begitu suka. Ya, nah ini tidak terlalu bernilai, sifatnya juga sementara. Anak-anak punya HP 1-2 tahun kemudian akan rusak. Tapi Yesus adalah harta termulia yang tidak dapat engkau peroleh dari dunia ini, selain engkau percaya kepada Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan buktikanlah bahwa engkau itu telah memiliki Yesus dalam hidupmu. Buktikanlah bahwa hidupmu telah diselamatkan dan engkau akan kelak memperoleh bagian kerajaan surga ini. Bagaimana cara membuktikannya? Hari ini anak-anak mau duduk beribadah, mendengarkan suara firman Tuhan. Hari ini anak-anak mau menyanyi dengan penuh sukacita, bersorak-sorai. Hari ini anak-anak pun diajak oleh Lose Nova membaca Alkitab. Tapi tidak hanya kalian kerjakan khusus pada hari Minggu saja, ya, tetapi lakukanlah sebagai bukti bahwa engkau telah memiliki Yesus sebagai jaminan keselamatan itu, dengan membuktikan sebelum aku main HP, sebelum aku menerima pengajaran daring dari guruku lewat laptop, lewat HP, aku mengawalinya dengan membaca firman Tuhan. Ya, ayo Lose mengajak anak-anak semua, milikilah waktu 5 menit saja, baca satu pasal, berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan. Maka engkau telah menemukan harta yang lebih berharga, yang lebih bernilai dibanding yang ditawarkan oleh dunia, yang harta itu sifatnya semu. Tetapi harta yang terindah adalah jika engkau membuktikan bahwa engkau mengasihi Tuhan, menerima Dia sebagai Juru Selamat dengan membaca Alkitab, setiap beribadah pada hari Minggu, walaupun hanya di rumah saja. Firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat buat kalian semua, khususnya buat Lose Nova. Sebagai penutup dari firman Tuhan, Lose mengajak anak-anak membuka Alkitab sebagai ayat hafalan di dalam Matius pasal 6 ayat 33. Matius pasal 6 ayat 33. Nanti selesai ibadah anak-anak coba hafalkan ya. Ayat ini sangat bagus. Ini ayat favoritnya Lose juga ya. Ayat ini berkata, tetapi carilah kerajaan Allah ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah ya, dan kebenarannya. Dicarilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nih firman Tuhan ya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saya ulangi ya. Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nih firman Tuhan. Maka segalanya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu.
Jadi hari ini adalah menjadi renungan, menjadi satu hafalan bagi kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya kepadamu. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini dengan kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Biarlah pagi hari ini kami boleh berusaha untuk mencari kebenaran itu, mencari kerajaan Allah, yakni Tuhan Yesus menjadi bagian dalam hidup kami, sebagai bukti bahwa kami telah percaya kepada Tuhan dan mengasihi Engkau. Maka kami akan lebih mengutamakan waktu kami untuk beribadah, membaca Alkitab, memuji nama Tuhan, karena ini adalah bagian yang terpenting dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan ini dalam kehidupan anak-anak. Kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa minggu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.